jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu.
Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama Yesus yang kami sembah, kami puji. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan satu hal yang terindah saudara, ketika kita izinkan Tuhan berbicara melalui kita, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, menjadikan kita tetap tenang. Doa saya buat Bapak Ibu pagi hari ini semua akan diberkati ketika kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Saat yang terindah sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pagi hari ini, kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan bersama-sama membuka satu ayat dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ia cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara, terimalah tanggung jawab atas keuangan saudara yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi setiap berkat kita harus punya tanggung jawab saudara, sesuai dengan 2 ayat yang baru saja kita baca. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, terkadang dunia kita kelihatan berputar sekitar uang. Diperlukan uang untuk membeli makanan, diperlukan uang untuk pakaian rumah, diperlukan uang untuk alat pembersih listrik, transportasi, insuran, dan lain sebagainya. Jadi intinya kisaran di dunia ini berkisar tentang uang. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tetapi terlalu sering kita mencurahkan begitu banyak dari diri kita sendiri supaya kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk membayar tagihan sehingga kita kehilangan pemahaman tentang apa yang benar-benar penting. Kita terobsesi dengan uang dan untuk itu menjadi tujuan kita. Uang. Nah saudara, pagi hari ini kalau kita terobsesi dengan uang, kita mundur dalam menjaga keadaan baik keuangan kita sehingga kita tidak ingin menjadi pusat perhatian kita. Dan ini yang terjadi seperti ini.
Jadi kehidupan kita sekitar tentang uang. Jadi orang berlomba-lomba, orang sedini mungkin mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tanggung jawab atas keuangan yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus menerima itu saudara. Bagaimana tanggung jawab kita mengenai keuangan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama saudara, dan yang terpenting, kita perlu mengingat bahwa Tuhan memelihara kita. Itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Harus kerja saudara. Tetapi kita tidak perlu merasa khawatir tentang uang. Kita harus bekerja. Tapi ingat, kita tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Jangan takut kehilangan uang. Sebab dialah sumber pengharapan kita. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Apa yang jadi kekhawatiran kita tentang uang? Saudara yang kasih Tuhan, saya beritahu dengan Bapak Ibu, berkat tidak akan pernah ketukar. Kalau pusat perhatian kita kepada uang, ini sangat berbahaya. Menjadikan hidup kita menjadi manusia yang egois, yang berpikir bahwa uang segala-galanya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, pagi hari ini, terimalah tanggung jawab atas hidup saudara mengenai keuangan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara jangan cemas, jangan takut soal keuangan. Bukan berarti kita harus diam saja, tidak. Tapi kita harus bekerja. Dan yang kedua saudara, yang harus kita ingat, kita perlu ingat bahwa jika kita mencintai uang lebih dari Tuhan, kita telah menjadikan sebuah berhala. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Saudara, dan apakah yang sebenarnya kita cari? Apakah nanti itu akan kita bawa? Tidak, saudara. Tidak akan pernah kita bawa. Sekalipun dia milioner, saudara. Sekalipun dia kaya, pada waktu dia kembali, nggak bawa apa-apa. Paling-paling cuma peti mati yang bagus. Harganya 300 juta. Peti mati yang berat. 300 juta, 200 juta. Apakah kita tahu itu dapat seharga situ? Enggak ada yang tahu, saudara. Dan inilah satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan jadikan uang yang kita terima menjadi sebuah berhala. Yang membuat kita menjadi manusia yang egois. Manusia yang mementingkan diri sendiri. Apakah itu dibuat? Tidak, saudara. Dan yang ketiga, yang terpenting, saudara. Yang ketiga, saudara, yang harus kita perlu menjadi bendahara yang baik atas tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Tanggung jawab bagaimana kita memanage keuangan. Jadi nggak semena-mena Bapak Ibu, harus ada tanggung jawab. Apa yang perlu didahulukan, apa yang tidak. Ini saudara, supaya kita jangan kehilangan waktu. Saya berharap pagi hari ini ketika sudah pandai memanage keuangan, jangan terpancing dengan sopa-solik, hobi berbelanja. Jangan tertarik dengan semua serba diskon. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan tertarik dengan branded, boleh. Tapi kalau belum waktunya jangan dipaksa. Wah, jangan takut kalah saing. Wah, branded. Barang mahal. Kalau belum waktunya jangan dipaksa Bapak Ibu. Jadi kita harus memanage apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita tentang keuangan. Dan 3 hal ini saudara, yang menjadikan kita harus menerima tanggung jawab atas keuangan saudara. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bekerja saudara. Tetapi satu hal, jangan khawatir. Yang kedua saudara, yang harus kita ingat, jangan jadikan uang, ya cinta uang lebih dari Tuhan. Itu sebuah berhala. Dan satu hal, apakah nanti waktu kita kembali kita bawa uang yang banyak? Itu tidak akan. Dan yang ketiga, kita harus pandai memanage keuangan. Sebab firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini harus kita ingat. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak memerlukan uang kita. Ia memiliki segalanya termasuk uang kita. Apa yang inginkan dari kita untuk temukan
adalah di mana pusat perhatian kita berada, apakah pusat perhatian pada Tuhan atau kepada uang. Inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita berpusat kepada Tuhan, maka hidup kita ada damai sejahtera. Tapi ketika kita berpusat kepada uang, tidak akan pernah cukup. Sudah akan menjadi manusia yang egois, manusia yang munafik, saudara. Dan saya percaya pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Terimalah tanggung jawab yang Tuhan berikan soal keuangan. Saya percaya ketika kita menerima tanggung jawab soal keuangan, maka saudara tidak akan pernah lupa apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan itu perpuluhan. Dan yang kedua, saudara, buatlah suatu anggaran. Anggaran itu harus kita patuhi, anggaran untuk berbelanja A, B, C, bayar sekolah, bayar listrik, dan lain sebagainya. Buatlah sebuah anggaran sehingga kita akan tahu pengeluaran bahkan pemasukan. Dan yang ketiga, saudara, ya kita harus berdoa sebelum pembelian. Jadi kalau sudah ingin ke sesuatu, mau ke supermarket, kita harus belanja hikmat dari Tuhan supaya kita pandai-pandai sehingga setiap bulan engkau tidak akan pernah kekurangan. Setiap bulan kau merasakan bersyukur karena Tuhan turut campur tangan sehingga hidup kita bebas dari hutang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur di pagi hari untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana pentingnya kami harus bertanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami soal keuangan. Bapa, terima kasih pagi hari ini, berkati umat-Mu, jadikan mereka penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur setiap umat-Mu ya Tuhan, diberkati dari pagi, siang, dan malam nanti. Tuhan semua diberkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Minta Roh Kudus akan membimbing saudara di dalam memanage keuangan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.